Sama seperti Pak Yus, waktu minggu lalu tuh saya sebetulnya nggak terlalu siap. Saya juga lupa Pak Yus, kalau nggak diingatkan. Jadi, apa namanya, saya jadi setelah perbincangan kita minggu lalu itu, saya jadi merenung lagi juga sih, dan kemudian juga saya mencoba untuk mempelajari kembali, saya lihat yang Mosavi juga gitu ya, dan memang kemudian saya ada beberapa insight ya, gitu. Jadi ini mungkin, ya agak bolak-balik ya, yang kemarin dengan yang hari ini. Jadi, seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Osa ini kan seperti, ini adalah menggali atau sebuah abstraksi ya, atau satu dari kondisi postmodern secara teoritis maupun historis ya, yang kemudian disajikan lewat, diagram, lewat satu alur proses, lewat sebuah narasi dan Eee, ini sangat bermanfaat ya, karena kita memang perlu memiliki sebuah peta untuk memahami dan ini kita ada peta yang sudah ditawarkan oleh, Mas Eka. Namun sebetulnya kemarin itu saya ketika mengkatakan itu juga masih ada, apa ya, masih ada pertanyaan dalam hati saya waktu itu. Tapi saya masih bingung gimana cara menyampaikannya. Saya jujur sebetulnya masih bertanya-tanya, apa iya bisa diperlakukan demikian gitu, artinya melihat postmodern secara historis sebagai sebuah konsep yang abstrak. Karena dan rumusan yang lengkap sekali, dengan rumusan yang sangat lengkap sekali. Karena, ya setahu saya kan postmodern itu justru malah menolak hal-hal seperti itu gitu ya, menolak rumusan-rumusan yang demikian pasti, yang punya pretensi membangun grand narasi gitu ya. Lalu, mencari pembakuan-pembakuan gitu, itu yang kemudian menjadi, pertanyaan nah lalu kemudian apalagi, Mas Sasa menggunakan beberapa terma yang bersifat coding yaitu ya, seperti proto, neo, post, lalu kemudian meta gitu ya. Nah ini, apa ya, sangat scientific. Jadi ini memang sebetulnya pendekatannya, menjadi sangat, scientific. Tentunya ini tidak jadi masalah, cuman resikonya adalah penarasian seperti ini ada ya, ada resiko dia sebetulnya pada dasarnya dia terputus gitu dari misi asli dari postmodern sendiri itu untuk membongkar, banyak hal. Ada kata istilahnya tuh postmodern tuh, jago bisa bongkar tapi nggak bisa pasang gitu. Nah, justru malah di sini Mas Osa malah, justru malah menunjukkan kemampuan untuk melihat dia bisa di-assemble menjadi satu kerangka yang lengkap. Ya, jadi ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan ketika dia menjadi demikian lengkap, lalu, apa namanya, iya, istilahnya apakah dia masih postmodern seolah-olah seperti itu. Tapi ya ini mungkin merupakan awalan ya, untuk membuat kita sendiri bisa mempertanyakan atau mencoba untuk mendiskusikan seberapa jauh sebetulnya postmodern itu bisa diteorikan. Karena kalau kita nyatanya kan yang dilakukan oleh para arsitek-arsitek itu kan juga itu, Venturi gitu ya, Jenks, mereka kan juga melakukan teorisasi juga sebetulnya gitu. Ya, namun ini apa sih? Sebetulnya itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya, ini benda apa sih, teorisasi ini apa sebetulnya? Eee, lalu, yang menarik juga, ketika Venturi ya dalam hal ini yang menulis Complexity dan Contradiction. Ya, ketika dia menuliskan teori itu ya mungkin ya kalau tadi meminjam apa yang disampaikan Heidegger tadi, ya mungkin saya nggak tahu, Pak, mungkin inilah dasein dia gitu ya. Karena, eee, postmodernisme ini kan adalah bagian dari kultur Amerika ya. Apalagi kalau kemudian kita mau melihat bahwa postmodern itu sendiri tidak bisa melepaskan modernnya kan. Dia posnya adalah sikap modernisme itu adalah apa yang disikapinya, maka tentunya dia tidak bisa lepas dari si Eurocentric tadi. Jadi jadi kalau ada diskusi kemarin tentang Amerikanis apa apa Eurocentricisme, jadi mungkin kita juga mau nggak mau ketika kita bicara postmodern di sini ya ada American sentris juga gitu ya. Nah, jadi, di sini posisi subjek yang berbeda antara Mas Osa sebagai orang Indonesia, arsitek Indonesia, berbicara di Indonesia mengenai postmodern dengan seorang Venturi ketika dia membicarakan postmodern dalam milieunya sendiri, dalam konteks kesulitannya sendiri gitu.
Seperti misalnya kalau ini saya kasih contoh, yang saya baca mengenai Frank Gehry misalnya. Frank Gehry itu di awal-awal karirnya itu penuh dengan kemarahan ya sebetulnya. Kemarahan karena dia selalu dihujat sebagai orang Yahudi. Jadi bahkan dia sendiri menolak dirinya disebut dekonstruksi atau postmodern karena memang bukan itu ceritanya. Ceritanya itu adalah dia tuh banyak dihujat sehingga kemudian dia meluapkan kemarahannya dalam bentuk desain sebetulnya itu. Nah, jadi saya melihat posisi Mas Eka di sini sebagai orang Indonesia membicarakan postmodern ini adalah satu keuntungan. Karena kita ada di luar circle historis postmodern itu sendiri, gitu. Jadi jarak ideologis historis ini menguntungkan kita di Indonesia untuk membicarakan ini gitu, karena kita melihatnya dari luar. Sama seperti mungkin kalau saya bisa bilang kita di Indonesia itu mudah menyebut local wisdom misalnya. Karena kita tuh kalau nggak tahu ya, ini kalau menurut saya membandingkan ketika saya ada di India dulu, Indonesia itu masih punya jarak terhadap tradisi, sehingga kita bisa melihat tradisi itu ada di hadapan mata gitu. Akan beda rasanya ketika modern itu di India gitu. Saya mengalami betul bagaimana saya sampaikan bahwa saya tahu rasanya modernisme. Saya belajar modernisme dari mulai saya masuk kuliah hingga saya pergi ke India. Sampai di India saya bukan tahu, tapi saya tahu rasanya. Ketika tradisi itu menjadi sumber konflik gitu, sehingga mereka berusaha lepas dari itu, mereka berusaha memerdekakan diri. Itu sebabnya kenapa diskurs postkolonial di sana kuat, feminisme di sana kuat, karena berangkat dari masalah yang dialami. Nah, ini adalah posisi yang menjadi berbeda ketika isu-isu itu dilihat sebagai objek saintifik tadi, dilihat dari jauh begitu. Ini yang kemudian menjadi berbeda. Nah, jadi keuntungan inilah yang membuat kita bisa membicarakannya secara objektif. Nah, mungkin juga disiplin arsitektur juga sebetulnya ada di luar lingkaran ini. Saya agak sedikit bertanya-tanya. Mungkin yang dialami arsitek kan berbeda dengan mungkin yang dialami yang terjadi di dalam pusaran sejarah postmodern sendiri, sosial kulturalnya sendiri, gitu. Ya sebagai contoh Venturi misalnya, saya nggak tahu, saya baca satu uraian menarik ya. Venturi itu kan dia bisa menulis complexity and contradiction karena foto-foto yang dipotret oleh Dennis Scott Brown yang notabene itu adalah istrinya. Dan istrinya itu tidak punya pikiran apa-apa soal postmodern. Dia hanya dia hanya senang memotret dan dia senang motret neon sign sebetulnya. Lampu-lampu itu dia suka memotret lalu dia potret. Lalu kemudian pada satu masa foto itu dijajarkan oleh Venturi, lalu dia melihat ada I get an idea gitu. Lalu kemudian apapun itu maka itu keluarlah dengan complexity and contradiction. Jadi sejarahnya sangat berbeda dengan itu. Berbeda dengan tadi ada perlawanan dan sebagainya gitu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Mousavi gitu. Mousavi dia saya melihat yang posmo dari Mousavi itu nggak tahu ya, yang saya lihat bukan nggak tahu ya, mungkin bukan idenya tapi cara dia menggambar. Dia mengemansipasi bagaimana arsitek berkomunikasi yaitu dengan gambar, sehingga gambar-gambar itu kemudian direntangkan, dan ketika direntangkan lalu kita bisa melihat ada perbedaan dari setiap zaman, dan dari rentangan itu kita bisa lihat bahwa ini semuanya ada dalam satu lingkungan yang berbeda gitu. Kapan dia pakai material tertentu, kapan ada sambungan apa dan sebagainya. Jadi ini ada keuntungan ketika dia ada di luar pusaran tadi. Itu arsitek itu. Nah, sama juga tadi yang disebut metaklasik tadi. Saya nggak tahu apakah seperti Kenzo Tange sebagai orang Jepang, Oscar Niemeyer sebagai seorang orang orang Meksiko atau Brasil, saya lupa tadi. Nah, ketika dia ada di lingkup sejarah yang berbeda dengan Amerika tadi, apakah itu yang menyebabkan dia bisa hadir dengan bentuk-bentuk yang tadi, yang ada klasiknya, tapi mau dibilang klasik enggak gitu, tapi ya banyak hal yang tadi lah. Jadi ini memang apa ya? Nah, apalagi kemudian arsitek Indonesia seperti Mas Osa bicara di ring yang lebih luar lagi mungkin. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik. Apa ya? Saya jadi ingat tentang Kafka. Kafka, saya lupa apa ya? Kafka itu dia orang Yahudi tinggal di
Jerman, tapi menceritakan sesuatu tentang Yahudi. Itu menjadi apa ya? Ada lintang pukang bahasa yang kemudian membuat konseptualisasi dia tentang apapun menjadi berbeda begitu. Nah, ini yang saya kira menarik. Nah, terakhir ini sekedar saran sih Mas sebetulnya refleksi ya, bukan saran, refleksi. Seandainya ini digunakan untuk melihat arsitektur di Indonesia, ini mungkin akan jadi menarik begitu. Mungkin yang ala Venturi atau yang tadi chaos tadi, yang chaos penuh dengan apa namanya ironi tadi, misalnya bisa kita lihat dari realita arsitektur keseharian di Indonesia gitu, arsitektur vernakular misalnya. Kalau kita lihat arsitektur vernakular diganti pakai seng, tentunya secara normatif mungkin kita bilang, waduh itu salah. Tapi secara historis ya itu yang terjadi gitu. Itu adalah realita. Atau misalnya ini tradisi oplas di heritage ya, bangunan kita heritage tuh banyak yang dioplas berkali-kali misalnya, itu kan juga realita gitu. Lalu middle class ya, orang arsitek tuh kalau berhadapan dengan masyarakat yang middle class ini kan bingung ya, karena ini orang pinter nggak apa seleranya nggak bisa dibantah gitu ya. Jadi ya begitulah hasilnya menjadi berbeda. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat di level avant-garde-nya ya kita lihat bagaimana arsitektur Indonesia sekarang yang terbilang dirancang oleh arsitek yang hebat lah ya misalnya itu kemudian memang bisa menunjukkan bagaimana gaya-gaya yang Indonesia itu hadir ya dengan caranya sendiri. Saya kira apa ya itu sih. Jadi saya lebih reflektif sih saya melihat apa yang disampaikan Mas Osa ini. Jadi ini lebih kepada itu ya. Jadi penafsiran orang Indonesia dari ring yang di luar dari sejarah Indonesia dalam mencermati postmodern itu yang menurut saya menarik. Itu aja Mbak Melani. Ya, baik, terima Terima kasih. kasih Dan banyak. sebentar Mas Eka, saya Mas Eka ingin memberi tanggapan yang bisa memberi tanggapan secara langsung. Ya, terima kasih banyak, Winda. Wah, ini seru banget ini. Ini, ini saya ke berbagai pertanyaan. Sebenarnya ya obrolan ini yang saya harapkan gitu ya. Ini kayak akhirnya saya harus buka beberapa rahasia yang sebenarnya saya nggak pengen buka sampai pertemuan terakhir mungkin ya. Tapi pertemuan kedua udah kena duluan ini gitu. Ya memang gini sebenarnya sih, ada beberapa kunci-kunci yang sebenarnya saya simpan ya. Tapi karena saya menghargai ini sebagai proses nggak masalah ya, kita diskusikan aja nggak masalah. Jadi misalnya gini, memang postmodern itu menurut saya, menurut hemat saya juga dia sifatnya mirip seperti kapitalisme ya. Di di salah satu poster-poster awal itu saya ada minta secara spesifik ke rekan-rekan di OMAH untuk menampilkan gambar simbol eternal recurrence gitu ya. Jadi kalau kita balik postmodern ini sebenarnya awalnya dari mana sih? Ya kalau saya sih ikut yang paling fundamental ya. Yang paling fundamentalis itu akan melihat postmodern itu jauh sampai ke Nietzsche gitu ya. Karena postmodern pertama itu ya Nietzsche itu bahwa tidak ada center, semua di periferi, tidak ada periferi bahkan gitu ya. Dan itu intinya itu kan non struktural gitu ya. Itu pun kemudian oleh katakanlah Foucault ditantang dan dilawan dan dicoba distrukturaliskan sama dia gitu kan. Itu dan which is itu juga buat saya juga sampai sekarang saya harus jujur mengatakan saya masih sering bingung kalau baca itu gitu ya. Archaeology of knowledge itu sangat-sangat membingungkan. Tapi poinnya sebenarnya begini, justru ketika saya kembali lagi kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada di poster-poster awal itu, apakah postmodern itu sudah mati misalnya gitu ya. Kata-kata ada pertanyaan itu. Menurut saya belum gitu. Dan bahkan saya bisa bilang bahwa postmodern itu tidak bisa mati gitu. Jadi sama persis ketika kita bicara kapitalisme gitu. Kalau dulu kita bicara di era-era apa internasionale Kongres internasionale komunisme itu ya tahun 19 awal ya 1901 1902 internasionale 123 mereka itu dengan gegap gempita merayakan kapitalisme. Kenapa? Karena menurut mereka dalam teori mereka itu kan teori kiri itu kan setelah kita punya komun masyarakat feodal kita akan punya masyarakat kapital. Setelah kita punya masyarakat kapital kita akan punya masyarakat komunis.
Jadi dia merasa bahwa kapital ini sudah besar sekali sampai kemudian globalisasi dan habis ini akan hancur dan inilah saatnya kita akan naik gitu ya. Tapi mereka lupa gitu loh bahwa Marx sendiri ngomong bahwa kapitalisme itu adalah sesuatu yang sifatnya selalu bisa mereinvent itself. Jadi ketika dia jadi masalah, krisis, ya dia selalu bisa menemukan solusinya. Intinya apa? Ya kita nggak bakalan lolos gitu, kita nggak akan selesai, gitu. Nah, postmodern ini menurut saya kayak gitu ya. Dan yang sebenarnya ingin saya dalam tanda kutip strukturalkan supaya bisa kita baca dengan pelan-pelan itu bahwa setidaknya menurut Walter Truett Anderson atau berarti katakanlah sampai tahun 2000 akhir gitu ya, 2000 akhir atau 2010 itu sudah ada 4 wave secara pemikiran. Nah, kemudian itu coba saya turunkan, setidaknya sudah ada 8 macam arsitektur dari satu buah postmodern. Bukan berarti dia sudah selesai, ya dia masih berlanjut. Apa itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi paling nggak, yuk sementara ini sampai tahun 2010 katakan itu, ini sudah ada 8 loh gitu. Bahwa ternyata satu postmodern itu anaknya bisa banyak banget. Dan mereka sebenarnya beda satu sama lain. Nah, jadi memang istilahnya ya berusaha menstrukturkan untuk bisa baca dulu sekarang gitu ya. Tapi ya itu karena itu bisa dipakai 5 tahun lagi belum tentu itu bisa jadi udah nggak bisa dipakai gitu. Celakanya Walter Truett Anderson itu kasih kerpeannya cuma sampai 4 wave gitu. Coba dia nulis 5 wave itu ya bisa dicari lagi gitu. Nah, ya itu kan kita butuh filsuf murni untuk bisa baca itu. Kalau secara arsitektur saya rasa itu nggak akan bisa kebaca. Kenapa? Karena kita ini eh, produk terakhir kebudayaan gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa melakukan itu. Ya, kita terakhir sendirilah. Kita selalu bontot-bontot sendiri. Selalu filsafat dulu, bahasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Nah, itulah kenapa idenya kita kemudian saya berusaha untuk menstrukturkan itu supaya kita bisa baca dulu prosesnya sudah sampai mana. Dan memang itu pada akhirnya akan berpindah gitu ya. Ini mulai berpindah yang tadi betul sekali yang tadi Bu Indah sampaikan eh, kita berpindah dari Eurocentrism ke apa yang kemudian kita kenal sebagai 20th Century American Dream gitu ya. Begitu benar-benar pindah ke Amerika Serikat gitu. Sebelum nanti kita pindah lagi ke 21st Century Chinese Dream itu udah beda lagi gitu. Miliunya udah beda lagi. Tapi kita nggak akan sampai sana karena saya belum mampu sampai sana. Kalau cuma sekedar fenomena itu sempat dituliskan di Spirit 45, tapi untuk masuk terlalu dalam waktunya juga belum ada gitu ya. Tapi itu eternal recurrence ya dia akan jadi dia ini turun terus muncul lagi, turun muncul lagi, tapi setiap kali muncul lagi itu dia membawa bentuk yang baru gitu ya. Jadi pemikiran yang baru, jadi kita sampaikan pertama ini oke yang ala Venturi dulu, nah nanti besok kita akan bahas lagi yang bedanya kayak apa gitu ya. Dan masing-masing punya milieunya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, terus tapi itu juga yang kemudian saya menganggap bahwa pada akhirnya kayak yang tadi kita bahas ini tadi, yang kita bahas Venturian ini bukan postmodern sebenarnya gitu. Walaupun itu oleh James dikatakan Venturi, dia belum menjadi postmodern gitu. Kenapa? Karena justru saya agak berbeda pendapat bahwa postmodern itu seperti saya sampaikan kemarin nggak ada hubungannya sama modern gitu. Karena ini masih ada hubungannya dengan modern, inilah kenapa ini bukan postmodern. Tapi nanti di bahasan kita 2 minggu lagi itu akan ada yang benar-benar berbeda gitu. Akan muncul sesuatu yang dia memang benar-benar bisa dikatakan, oh ini nggak ada hubungannya sama modern. Nah itulah kenapa saya mengawali dengan kata-kata postmodern itu salah sebenarnya. Ketika Jengs mengatakan ini bla 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 postmodern itu salah gitu. Karena yang kita bahas ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya nggak ada hubungannya dengan modern sudah gitu ya. Tapi ya sudahlah itu kan kita harus mengikut konsensus. Jadi memang partly sebagai bagian dari cara baca oksidental saya di sini gitu ya, tidak yang nggak ikut-ikutan di sana dan tidak merasakan secara langsung di sana itu memang jadi kita punya privilege untuk mengkritik lebih bebas gitu ya. Karena kan yang melawan jadi nggak ada gitu ya. Yang saya kritik ini sebenarnya Jengs gitu ya. Jengs menggunakan teks-teks turunannya gitu ya. Ya, Musavi dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan sekarang kita Venturi gitu ya. Bahwa kita bisa pinjam metodenya dia, caranya dia menganalisis antara style, terus milieu, terus habis itu ada
timeline-nya itu, tapi isinya itu yang sedang dikritisi begitu. Nah, dan detail-detailnya tentunya akan memunculkan banyak bahasan ya. Misalnya tadi yang disebut oleh Bu Indah tentang foto tadi itu ya itu memang benar terjadi ya, dan itu kan bagian dari heated debate-nya ketika siapa namanya Venturi meninggal dan terus tahu-tahu banyak Dennis Scott Brown itu memimpin demo mengatakan bahwa harusnya kalau Venturi dapat Pritzker itu yang dapat Pritzker Venturi dan saya gitu. Bukan Venturi saja. Oh, itu kan ramai sekali sampai eh, Harvard itu mengeluarkan GSDW ya, Graduate School of Design Women itu sampai mengeluarkan itu. Terus yang kontra terhadap itu juga ada ya. Zahadi ada di tengah-tengah. Yang kontra waktu itu Zen Geng yang mengatakan kita nggak perlu kayak gitu-gitu. Kita kalau mau Pritzker kita cari sendiri gitu. Itu itu ramai ya heated debate. Tapi di situ persepsi saya juga sedikit berbeda karena gini, foto-foto Las Vegas itu buku yang kedua, bukan buku yang pertama gitu ya. Nah, buku Las Vegas itu sebenarnya sudah kayak turunannya gitu ya. Jadi menurut saya ya Venturi ini sebenarnya ide besarnya ada di Complexity and Contradiction di buku yang pertama yang tahun 60 sekian. Tapi dia sendiri itu bingung gitu ya. Gimana jelasinnya itu kan. Saya sendiri kalau baca itu ya bingung kalau nggak baca Las Vegasnya itu nggak bingung gitu. Nah, gara-gara foto Las Vegas itulah dia kemudian bisa menurunkan apa yang dimaksudkan dengan complexity and contradiction itu. Tapi menurut saya core-nya tetap ada di complexity and contradiction itu. Dan di situ juga sebenarnya ada satu figur lagi ya. Jadi siapa namanya saya lupa. Fauch siapa gitu ya. Jadi itu aslinya kan sebenarnya kan di biro arsitek itu yang pertama kan Venturi bareng sama si Fauch ini bukan sama Scott Brown ya. Jadi beberapa proyek awal itu kan dirancangnya hanya berdua. Jadi Scott Brown ini kemudian baru gabung belakangan, baru kemudian mereka berhubungan dan menjadi suami istri itu belakangan gitu ya. Dan kejadiannya dan orang ini yang sampai sekarang saya juga masih misterius ini siapa sih ini. Dan menurut saya karena selepas kepergian beliau berubah gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan tahu-tahu klasisismnya muncul itu ya setelah di masa-masa itu. Tapi saya nggak berhasil dapat datanya. Jadi faktor-faktor itu ya Las Vegas itu justru akhirnya bisa memberi kita contoh yang definitif ya. Jadi jelas kan, oh ada bebek sama ada gudang gitu ya. Gudang ditempeli, kalau bebek itu bagian dari simbol dan yang di-applied itu simbolisme. Nah, terus ini semua sebenarnya ujungnya ada di pertanyaan gini sebenarnya. Sebenarnya ngapain sih kita melakukan ini ya selain karena exercise ya kan itu juga perlu ya kita melakukan exercise itu. Dan itu yang tadi dipertanyakan atau yang disarankan oleh Bu Indah bahwa kita bisa menggunakan ini untuk membaca ulang Indonesia itu tadi kan ya. Nah, justru itu kegundahan saya Bu Indah. Jadi pada akhirnya saya itu mencari teman untuk kita Oksidental dulu deh, bahas dulu yang datanya banyak gitu ya. Karena kita untuk melakukan itu di Indonesia itu akan sangat susah karena nomor satu kita nggak punya bank data yang segitu banyak itu yang bisa dianalisis gitu ya. Ada yang misalnya disampaikan oleh Pak Yus tadi gambarnya banyak bisa itu ini maksudnya ini saya bebas untuk semua ya bisa saya bisa kirimkan juga ke Oma Library materinya buat saya itu nggak masalah ya. Tapi poinnya gambar itu banyak gitu ya. Sementara kalau kita mau melakukan analisis itu di Indonesia itu akan sangat susah nomor satu. Terus yang nomor dua yang lebih susah lagi, arsitek Indonesia itu hampir nggak ada yang menulis gitu. Nah, Venturi itu kan kita bisa lihat, oke ini tadi kan bahasanya itu kita bahas baca ulang teksnya, terus kita lihat body of words-nya. Oh, di sini kita agak susah gitu ya. Kita baca susah gitu ya. Yang ada body of words, jadinya jadi kita itu ya itu tadi itu jadi susah gitu. Ya harapannya kita tetap bisa mau nggak mau menggunakan hal ini untuk ya paling nggak bikin sesuatu lah gitu ya itu nanti di mungkin kita akan usahakan di pertemuan terakhir tapi saya juga nggak janji ya gitu tapi kembali ke untuk menutup respon saya ke Bu Indah ya kembali ke itu tadi bahwa pada akhirnya apa yang kita pelajari dari mereka-mereka ini sebenarnya masih sangat relevan metodenya ya bukan kita mau nyuntuh itu enggak tapi metodenya itu masih sangat relevan untuk katakanlah paling gampang aja sekarang itu kita mengkritisi apa yang ada di IKN misalnya.
itu begitu kita pakai pisau bedah itu bisa rontok semua itu. Karena itu tadi ketika kita pakai Venturi, Venturi sudah bilang oke, kita mau bicara image, oke. Sekarang image ini kita bedah dengan image ya, dengan cara image ya. Dark architecture itu berarti sesuatu yang sifatnya dia kerangkanya jauh lebih besar dari kebutuhan fungsionalnya, ya kan? Misalnya struktural gitu. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh arsitektur yang kemudian dimunculkan belakangan itu Oscar Niemeyer dan lain-lain itu, dia bisa merepresentasikan dark architecture. Dia bisa merepresentasikan sesuatu yang tidak Roman Roman architecture atau classicism in a sense ya. Tapi dia juga nggak perlu keluar dari skala arsitektur. Skalanya masih arsitektural semua. Nah, nah, dalam artian itu tadi, kalau kita bicara balik lagi ke IKN, saya sebenarnya kita bisa katakan gitu, misalnya kita bicara Istana Negara sekarang gitu ya. Istana Negara itu sebenarnya dua hal yang terpisah gitu ya, kan? Yang di belakang sama yang di depan gitu kan. Yang di belakang dia sebagai sculpture, sebagai dark architecture, toh juga Venturi tidak pernah mengatakan itu hal yang buruk ya, itu sah-sah aja. Tapi that's a dark architecture, sesuatu yang tidak ada hubungan dengan yang ada di dalamnya ya. Dan itu menurut dia kan eh, simplified, oversimplified version of architecture gitu ya. Ya, semua juga bisa. Nah, wujudnya menurut saya bagus gitu, artistik gitu ya. Itu bukan sesuatu yang Garuda terus muncul enggak. Tapi apakah itu fungsional? Ya kan enggak ya, kebutuhannya itu. Saya jadi at some point itu saya cukup netral dan nggak ada masalah dengan, belum ada masalah dengan patungnya selama dia disebut sebagai patung gitu ya. Yang saya jadikan masalah itu justru ada yang di depan, yang dia notabene benar-benar arsitektur, yang kita mau masuk bangunannya itu, dan di situ apapun bentuknya, interiornya kita nggak ada masalah itu. Bilang bahwa ini adalah dari ini, tapi image yang di depan itu jelas itu adalah Greco-Roman gitu ya, dengan kolom-kolom, kolom-kolom, kolom. Nah, itu jadi masalah begitu kita membahas ini secara Venturian itu tadi gitu. Nah, bagaimana Brasilia itu sudah berhasil membebaskan diri dari Greco-Roman sekian puluh tahun yang lalu. Nah, kenapa sekarang kita masih terjebak di situ juga gitu ya? Kalau memang cita-citanya adalah memerdekakan diri gitu. Nah, itu itu sebenarnya salah satu cara kita bisa menggunakan, salah satu manfaat dari kita itu tadi melakukan ya, ya kalau kita semua kan, kita yang ada di sini kan terus terang kan ya pengen aja ngobrol diskusi ya, tapi untuk yang tidak ada di sini itu kan sebenarnya kan bahwa itulah pentingnya kita melakukan apa ya, katakanlah exercise lah ya, disebut intelektual exercise juga sebenarnya nggak intelek amat, ini sebenarnya cuma diskusi apa, saya kan cuma menyatukan referensi-referensi saja, terus setelah itu kan diskusinya ini yang kemudian bisa memancing suatu ya, itulah harapannya yang ya mudah-mudahan nanti bisalah dibawa ke sana. Tidak tidak di webinar seriusnya ya, tapi paling enggak bisalah kita mulai bicarakan hal-hal itu, mungkin nantilah kalau kita ketemu di akhir tahun atau gimana gitu. Tapi idenya memang ya, semoga ini bisa bisa jadi alat untuk kita membaca ulang yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi ini terima kasih banyak sekali yang saya dapat catatan dari Bu Indah juga ini. Terima kasih banyak Bu Indah. Hmm. Baik, terima kasih Mas Eka dan Bu Indah atas tanggapan dan diskusinya. Kita di sini juga kedatangan kontributor Omah yang lain. Ada Pak Arya Abita. Mungkin apakah Pak Arya Abita bersedia untuk memberikan tanggapan, Pak? Baik, belum ya. Oke, kalau gitu, oh kita mau undang Pak Nanda terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan. Silakan dipersilakan Pak Nanda. Baik, sebentar video dulu deh biar nggak dikira saya lagi ngapain. Iya, halo Mas Eka, apa kabar? Halo. Kayak minggu depan saya absen deh, sorry ya. Aman-aman, Mas. Ya minggu depan sama minggu lalu, sorry, terakhir kali. Enggak, jadi menarik sih bahwa waktu Mas Eka bilang ini jazz, mungkin kurang tepat waktu dia nyebut, oh yang ini posmo gitu ya, karena alasan yang tadi Mas Eka jelaskan. Yang
ya seperti Mas Eka bilang lah ya, apa tekannya Posmo dalam filsafat misalkan ya kan. Jens, saya nggak mau bilang dia berpretensi sih, tapi sepertinya dia mengacu pada sastra kalau nggak salah. Dia nyebut, saya lupa di mana ya, waktu dia bilang perut ego rubuh, matilah harkat modern itu, dia nyebut bahwa istilah posmo. Kalau saya nggak salah di situ deh, maafkan kalau salah. Dia bilang bahwa istilah posmo pertama kali digunakan oleh seorang sastrawan, bukan sastrawan, kritikus sastra Spanyol, siapa namanya, tahun 1920 sekian, nggak ingat. Dia nulis itu karena saya baca teksnya gitu lama ya. Tapi whatever. Yang menarik buat saya adalah adanya kemungkinan untuk karena urusan saya sejarah ya, pembabakan yang lain gitu. Nah, ini mungkin yang bisa ditarik ke kasus kita Indonesia. Tadi kebetulan Mas Eka juga narik Oscarnya Mayer, nanti saya ke situ lagi deh. Karena agak maksa memang kalau apa yang terjadi di Indonesia itu kita cocok-cocokin dengan apa yang ditulis di buku teks kuliahan ya tentang arsitektur apa tuh modern, posmo dan seterusnya. Kita lupa bahwa yang disebut posmo misalkan kalau kita sebut Venturi dan lain-lain ya, Graves, Moore, dosennya Pak Gun itu. Kita lupa bahwa ada konteks yang tadi sebenarnya udah disebut ya, Bu Indah nyebut, Mas Eka kayak nyebut juga, kan ada konteks yang sangat spesifik di masyarakat itu gitu kan, bukan masyarakat kita terus terang. Kalau bicara Venturi, Graves, Moore itu kita bicara tentang yang orang Amerika tahun 1960-an. Mas Eka udah bilang ada counterculture, tapi satu hal yang orang nggak suka lupa, kayaknya udah ada yang bahas juga ya. Sebenarnya di tahun 1980-an waktu ya Posmo lagi keren-kerennya setelah Biennale di Venesia tahun 1980 gitu. Amerika dapat presiden baru waktu itu kan Ronald Reagan, dan Amerika jeblos. Maaf saya harus bilang jeblos karena ideologi pribadi saya, tapi saya nggak minta semua orang ikut saya gitu ya. Jeblos di konservatifisme yang gila-gilaan, ya kan. Kalau sekarang orang Amerika ada yang pro atau anti Trump, ya kita tarik Trump dari zaman Reagan sebenarnya. Nggak lain nggak bukan, Trump itu naik di masa Reagan, dia mulai penting karena itu. Ya, salah satu produk zaman Reagan lah kira-kira. Saya nggak mau ngomongin Indonesia lah, ada produk zaman Soeharto, saya nggak mau ngomongin itu juga karena nggak relevan nanti dengan pembicaraan kita. Nah, itu kan kita harus lihat. Sedangkan di Inggris misalkan di masa-masa yang sama kita ada Margaret Thatcher, sama aja ceritanya, balik ke konservatifisme dan seterusnya. Jadi waktu saya ngelihat Venturi, desainnya Venturi di London itu yang apa Galeri Nasional itu, orang Amerika di zaman zaman Reagan, ya mungkin proyek itu nggak pas zaman Reagan selesainya ya, Bush kalau nggak salah, Bush yang senior. Terus di Inggris, itu kejadiannya di Inggris, waktu Thatcher mungkin udah nggak jadi Perdana Menteri lagi, tapi masih baru-baru aja gitu kan, jadi Perdana Menteri. Wah itu kan kayak, gimana ya, kayak, wah ini kayak sisa-sisa dari itulah, remnants dari masa-masa itu. Bahkan ada arsitek Inggris yang lebih konservatif lagi kan, siapa sih saya lupa kok yang benar-benar tanpa malu-malu neoklasik di masa-masa itu di tahun 1980-an. Kok saya mendadak lupa. Adalah Yang merancang MI6 itu ya, siapa namanya itu? iya, Quinlan itu iya yang merancang MI6 itu. Jadi kan sangat konservatif sebenarnya pandangan politiknya segala macam. Dan menarik juga bahwa Venturi itu kalau, nah ini bisa spesifik pribadinya juga, seperti yang Bu Indah tadi angkat ya. Mungkin nambahin sedikit, Venturi ada faktor lain di tahun 1950-an dia dapat grant. Dia belum ngetop nih, Venturi. Dia dapat grant untuk setahun di Italia. Yang penting dia ngajar di American University di Roma selama itu. Ya, terus boleh keliling-keliling Italia untuk belajar arsitektur. Ada yang melakukan studi jadi soal itu, jadi bongkar-bongkar arsipnya Venturi, nemu foto-foto selama di Italia itu, dan dari situ terlihat bahwa
dari pilihan fotonya dan catatan-catatannya Venturi terhadap foto-foto itu, wah ini ya ada apa ya? Dia kayak memilih yang pramodern. Ada bangunan barok yang saya ingat, terus ada bangunan yang nggak, ya mungkin zaman-zaman dulu-dulu gitulah ya, yang daerah-daerah agak rural di Italia Selatan yang miskin di zaman itu, ya. Jadi dia punya preferensi untuk yang tidak modern. Tapi mungkin bukan masalah modern atau konservatisme saja, atau mungkin bahkan bukan itu sama sekali. Ingat bahwa tadi Mas Eka udah sebutkan di awal bahwa di complexity and contradiction, saya suka lupa duluan yang contradiction dan complexity. Kan dia bilang tentang symbolic form ya, shade, decorated shade, dark segala macam. Itu kan omongannya, kalau ngomongin symbolic form itu kan omongannya Ernst Cassirer kan di 1923 tentang itu. Nah, Cassirer seorang filsuf di masa-masa mirip, ada antropolog yang saya pikir tidak diacu, nggak ada hubungan lah sebetulnya sama Venturi atau Graves atau Moore atau siapapun, yaitu Mircea Eliade, ya kan, ngomongin sakral, profan segala itu. Dan paling tidak Eliade ini kan kita tahu ada kaitannya sama kelompok sayap kanan ya, sangat konservatif makhluk itu kan. Makanya kalau dia ngomongin sakral profan itu kan sangat, kalau nggak gitu lo dosa, kira-kira kan gitu bahasa dia kan. Iya kan, padahal kan antara sakral profan ada tengah-tengah, kita tahu, ya kan. Tapi ya itu ada kaitannya dengan pandangan politiknya Eliade. Saya nggak tahu Cassirer background-nya secara politis dia gimana. Tapi yang jelas dia bicara tentang symbolic forms. Kemungkinan ya saya harus cek lagi, nggak tahu deh. Venturi waktu ngomong symbolic form, ya itulah yang dia acu. Dan ini di masa yang sama di Barat, ya cuma di Amerika kan, omongan seperti symbolic formnya Cassirer dibaca lagi, Levi-Strauss dan strukturalismenya dibaca lagi, sehingga omongannya juga agak-agak semiotis dan seterusnya, itu strukturalis habis-habisan lah. Di saat yang sama ada konservatisme di tahun 1980-an, yang mana itu kan nggak kejadian di kita gitu kan, nggak kejadian di Indonesia. Ini yang kita suka lupa, terus kita suka maksa-maksain, oh di Indonesia harus sama gitu. Terus saya sebenarnya mau ngomong apa tadi, menjawab dulu Pak sendiri. Tapi kalau saya sih gitu, nah, sama seperti Brasil tadi kan Mas, yang Mas Eka bawa. Kalau saya bilang sih sebenarnya kolom-kolom gininya Niemeyer itu adalah kolom Greco-Roman sebetulnya. Tapi di tafsir ulang aja sama dia, gitu kan. Ingat, jangan lupa, memang saya setuju bahwa ada yang beda antara dia Niemeyer dengan orang-orang seperti Corbu, Gropius, Mies dan lain-lain, dan itu sebabnya Siegfried Gideon nggak suka kerjaannya dia kan, nggak suka kerjaannya Niemeyer kan, apa istilahnya, akrobatik, akrobat struktural gitu, istilahnya gitu, kira-kira Siegfried Gideon ngata-ngatanya gitu deh. Tapi satu sisi ada sesuatu yang konservatif di karyanya Niemeyer yang ironisnya seorang kiri itu, ya kan, dapat kerjaan itu kan gara-gara presidennya Kubitschek, si komunis itu kan, temannya dia. Gitu. Tapi ya gitu, itu pokoknya harus kolom di otak Niemeyer masih ini harus kolom-kolom klasik itu, nih klasik itu. Cuma ya itulah ya, di lucu-lucuin lah. Itu satu sisi, dan sisi lain, nah ini dia, ada beberapa studi, terutama yang dilakukan oleh orang Brasil sendiri. Kenapa sih kok arsitektur modern Brasil selalu Niemeyer, Costa, dan teman-teman Mura dan seterusnya, orang-orang itu, kelompok itu. Oke, betul mereka. Cuma apakah semua bermula di zaman Kubitschek jadi wali kota, gubernur mana itu, saya lupa, maaf, di tahun 1950-an? Jawabannya enggak. Jawabannya adalah sebelumnya, di tahun 1930-an, Brasil itu dikuasai oleh sebuah rezim yang namanya Estado Novo.
Estado Novo diterjemahkan bahasa Indonesia, percaya apa enggak, Orde Baru. Hmm. Presidennya namanya Vargas. Dan Vargas itu nggak demokratis. Tapi dialah yang ngotot berhasil ini harus memunculkan harus punya citra modern. Dan berhasil ini harus punya citra modern, optimis, segala macam. Bukan Kubicek, tapi Vargas di tahun 1930-an, 40-an. Sebelum Niemeyer jadi apa-apa. Ya, Niemeyer udah jadi arsip tapi belum penting gitu kan di masa-masa itu. Mungkin Mas Eka pernah nonton ini kali ya, ini kartun 1940-an nih, Disney yang ngeluarin. Ada tokoh Joe Carioca, terus ketemu Donald Duck. Ini pertama kali Joe Carioca muncul, terus ininya berhasil banget. Pokoknya Donald Duck berhasil ketemu Joe Carioca dan seterusnya. Itu pesanannya pemerintah Vargas itu, karya Disney yang itu pesanan. Ya, itu PR-nya berhasil waktu itu. Ya, makanya kalau kita perhatikan kartun itu yang dilihat tuh sisi menariknya berhasil, sisi bagusnya, sisi kemiskinannya kan enggak. Kemiskinannya hilang gitu kan. Favela nggak kelihatan tentunya. Serem lah kalau kelihatan. Ya karena Vargas punya concern itu di masa itulah beton jadi penting untuk terutama arsitektur publik, bangunan publik harus beton bertulang, harus tentunya modern bukan yang klasik dan seterusnya. Dan ini jadi kenapa Niemeyer, Costa dan kawan-kawan jadi modernis? Betul sebelum Vargas jadi presiden ada Le Corbusier datang ngasih kuliah di Brasil dan dia ikutan, dia nonton gitu kan. Itu tentu faktor. Tapi kalau nggak ada drive, nggak ada drive, kalau nggak ada konteks mendadak Estado Novo berkuasa dan mempunyai kebijakan aneh seperti itu, mungkin nggak akan sekuat itulah modernisme di Brasil, ya kan? Ada paling nggak menurut studi yang saya baca, bukan saya yang studi tentu. Saya lupa siapa orang Brasil studinya. Jadi ada penggunaan itu. Jadi ada faktor lain yang makanya susah juga kan kita memasukkan Niemeyer di mana arsitektur modern. Tapi janjian dulu saya mikir pasti secara absolut dia arsitektur modernis, tapi Gideon cuma banyak ngomong aja menurut saya. Tapi lama-lama saya pikir janjian Gideon bener loh. Janjian Gideon bener loh. Ini Niemeyer nggak modern-modern amat gitu kan. Walaupun Gideon mungkin terlalu jahat kali ya ngejudge-nya gitu. Enggak. Karena itu sebenarnya karena ada konteks tertentu yang Siegfried Gideon nggak paham. Ya, yang dia bukan orang Brasil. Sederhana itu. Yang mana kita juga harus lihat itu. Konteks kita sendiri gimana. Kita pembabakannya juga nggak bisa sama. Misalkan kalau saya ingat dulu, saya dan teman-teman di buku Tegang Bentang, kita bikin pembabakan yang sederhana ya, zaman Belanda, Orde Baru, Orde Lama, zaman Soekarno, zaman Orde Baru, gitu, kayak gitu-gitu ya. Tapi itu sebenarnya saya harus bilang, saya bisa bilang pembabakan itu adalah pembabakan cari aman gitu, bukan cari aman karena takut sama intel atau apa, tapi dalam arti kami sendiri masih bingung ceritanya kan apa itu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya memang ada pembabakan ya. Saya belum punya jawabannya, tapi harus ada pembabakan yang berbeda. Gitu. Atau jangan-jangan nggak ada pembabakan, gitu. Bisa jadi ya. Bagaimana kita menjelaskan fenomenon new regionalism di tahun 1970-an misalkan, 80-an ya. Zaman kita mencari arsitektur Indonesia, seminar judulnya itu semua gitu kan. Bagaimana kita menjelaskan adanya fenomenon arsitektur Nusantara di saat ada AMI dan sorry nggak semua AMI, ada Andra Matin misalkan, ya kan, ada kan bersinggungan gitu, dua cerita yang beda. Atau jangan-jangan sebenarnya kita juga nggak bisa kaku itu membagi gitu, ya kan? Apa ya sih Andra Matin dan Eko Prawoto misalkan kalau asal sebut nama benar-benar berbeda. Kok saya nggak lihat ada perang ideologi antara mereka sih? Kayak kan enggak kan ya? Cuma masalah
ya ini branding gue yang ini, branding gue yang itu kan, cuma itu aja kan, sesederhana itu kan. Nah, jangan-jangan nggak perlu pembabakan yang terlalu terlalu ketat gitu. Dan pembabakan ini pun kita juga harus ingat ada akarnya. Akarnya adalah sejarah seni menurut Barat, gitu. Hmm. Iya kan? Eh, habis Renaissance, habis Manierisme, Barok, Rokoko, gitu lah. Apa perlu kita ikut itu? Gitu kan? Mungkin kalau saya boleh balik ke buku super kuno tahun 1960-an oleh Claire Holt, udah jadul banget kan tuh nama. Kan dia bilang ada kesinambungan kan di seni di Indonesia dari zaman prasejarah sampai 1960-an kan, ya penelitiannya tahun itu ya. Kemungkinan sampai sekarang sih artinya. Eh, Kalau dia benar, saya nggak tahu. Kalau dia benar ya berarti kita jangan nggak perlu membebankan seperti itu, jangan-jangan. Satu kemungkinan, saya nggak tahu. Ya. Jadi atau kita punya versi pembabakan yang berbeda sama sekali, bukan pembabakannya beda, tapi eh, mengimajinasikan si pembabakannya, mengimajinasikan timeline-nya, atau itu mungkin dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan yang selama ini ada, yang sangat terserang barat sentris kan. Ya itu dari saya Mas, mungkin mau ditanggapin atau tidak. Terima Makasih Mas. kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanda atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Eka ada ingin menanggapi terlebih dahulu, Mas? Iya sih, saya cuma sedikit aja sih. Ini kena Mas Randa ini juga bahaya nih, saya kalau jadi buka banyak kartu yang untuk minggu-minggu berikutnya ini arahnya udah ke sana. Tapi poinnya gini sih, sebenarnya tidak semuanya yang akan kita bahas. Tadi kan saya sebut case study 1, 2, 3, 4 itu ya. Ini kan baru case study 1, nanti 2, 3, 4 itu bukan berarti dia setelahnya ya. Jadi banyak itu dia mulainya hampir sama gitu ya. Jadi atau selisihnya cuma 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Nah, itulah kenapa saya nggak bring up, saya tidak membawa keluar apa perkawinan dalam tanda kutip antara Ronald Reagan dan Thatcher, karena itu nanti akan muncul di pertemuan yang lain gitu ya. Itu disimpan dulu. Jadi saya nggak mau jawab yang itu. Tapi itu memang itu meng-create satu wave yang baru yang benar-benar berbeda gitu ya. Dan itu ya saya kalau nggak gara-gara ngulik Walter Truett Anderson, saya nggak akan lihat itu gitu ya. Oh, ternyata sampai segininya gitu ya. Dan itu yang dalam Jengs disebut dalam satu payung postmodern itu. Jadi sama itu sama gitu. Nah, dan memang idea dari kita bikin atau saya membikin 3x3 atau apapun lah, atau siapa mau orang lain mau bikin yang lain juga nggak masalah, itu memang untuk mensederhanakan supaya dia lebih mudah untuk dipelajari dan dibahas ya. Dan ya balik lagi idenya nanti untuk kita ke Indonesia dan ke depannya gimana. Uh, Jelas kalau kita bicara pembabakan di Indonesia, jelas itu nanti ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi ini saya baru ngulik bukan kemungkinan metodenya. Jadi ada kemungkinan kayak gini loh gitu. Mungkin nanti kita bisa obrolin lagi kemungkinan yang lain gitu. Nah, khusus dalam dalam versi ini saja ya, dari saya ingin merespon yang dengan Gideon itu tadi itu ya, dan itu menurut saya juga sangat menarik. Di mana sebenarnya kalau kita balik lagi ke ranah theoretical framework-nya itu ya, dari Gideon ke Venturi itu juga udah jauh banget gitu ya. Maksudnya cara dia, katakanlah Gideon sebagai yang mewakili era modern akhir gitu ya, dia kan yang memprediksi akan muncul modern generasi berikutnya nih, yang terus kemudian didefinisikan regional critics dan lain-lainnya lah. Waktu itu dia nyebutnya apa sih? New tradition atau apa gitu ya. New tradition itu di situ dia bahasanya itu kan masih sign gitu kan, sign signified gitu ya. Baru simbolnya belakangan, tapi sebenarnya simbol itu tidak terlalu banyak dibahas gitu. Sementara Venturi ini boro-boro ngomong sign itu, dia langsung image simbol gitu ya, langsung di tahap berikutnya. Kemungkinan itu juga dia dapatnya karena dia meneruskan dalam tanda kutip gitu. Nah, bahasan kayak gini itu jadi penting di kita spesifik arsitek gitu ya, supaya kita juga tidak terpaku pada bahasan yang sifatnya eh,
lebih ke katakanlah town planning itu penting juga, tapi ini di khasanah yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak terpaku pada misalnya Kevin Lynch gitu ya. Kevin Lynch itu kan bicara tentang peletakan dan image of the city tidak sebagai bagian dari sebuah konstruk politik kebudayaan gitu ya. Dia kan bicara tentang menata kota, bagaimana supaya dia bisa punya age, sign, simbol dan lain-lain. Tapi yang dimaksud, sorry, bukan simbol, icon, landmark gitu ya. Tapi yang dia maksud sebagai ikon dan landmark itu kan untuk menata kota. Tapi kan dia tidak bicara tentang bagaimana merancang landmark yang bagus supaya dia punya katakanlah nilai kebudayaan, politik kebudayaan tertentu dalam menjadi image sebuah bangsa atau apa itu nggak ada gitu. Dia tidak pernah membahas itu. Gitu. Nah, sementara dalam diskursus kita ketika kita membahas katakanlah balik lagi ibu kota, yang kita pakai adalah yang itu gitu loh. Yang sains apa yang istilahnya apa yang versinya Kevin Lynch gitu. Padahal Kevin Lynch itu tidak pernah membahas kualitatifnya gitu. Maksudnya dia membahas kualitatifnya terhadap skala bagaimana dia bisa meng-attract orang, tapi dia tidak bicara tentang bagaimana cara merancangnya gitu. Nah, detail itulah yang kadang-kadang eh, membuat kita jadi kayak hilang gitu ya, hilang. Jadi seolah-olah kayak kayak sebenarnya nggak ada contohnya. Sebenarnya di di barat itu banyak contohnya itu kok. Dan itu sebenarnya teks-teks yang sebenarnya kita semua juga sudah pernah baca sebenarnya kan, cuma ya kan udah lama lupa, saya juga udah lupa harus baca ulang kayak gitu kan, semacam nostalgia gitu baca awalnya itu. Nah terus ya nah secara keseluruhan sebenarnya memang kuncinya itu nanti ada di apa ya, saya sebenarnya menghindari menggunakan kata-kata ini apa, menggunakan kata-kata semangat zaman itu ya. Nah, buat saya yang sekarang ini paling mengganggu di saya pribadi itu ketika saya berusaha menanyakan ke diri saya sendiri sebenarnya di zaman kita sekarang di Indonesia ini semangatnya apa sih itu yang saya kadang-kadang itu agak bingung gitu ya. Dan kebingungan saya itu bisa dilihat dari apa yang ada di Kalimantan sana sekarang gitu loh. Tidak untuk mengatakan bahwa secara kualiti bangunan yang dibangun di sana jelek, enggak, saya rasa itu bagus-bagus gitu ya. Maksudnya itu dirancang oleh arsitek-arsitek yang sudah berpengalaman dan luar biasa gitu. Saya tidak tanpa mengurangi rasa hormat itu. Tapi cara kita atau cara saya sebagai yang bukan praktisi-praktisi amat untuk membaca itu gitu ya sebagai sebuah apa eh, eh, sign atau sebuah image dari politik kebudayaan gitu. Itu yang membuat saya khawatir gitu. Ketika kita bicara membangun ibu kota itu kan sesuatu yang politis gitu. Itu itu nggak bisa dinegasikan, nggak bisa dihindari gitu. Arsitektur is a political thing gitu ya. Nah, tapi ketika kita tidak siap, kita tidak punya amunisi yang cukup untuk dalam tanda kutip apa mempengaruhi keputusan besar, ya kita jadi penonton yang istilahnya itu tadi cuma bisa bertanya tapi sudah lewat gitu, sudah lewat gitu. Karena kesempatannya itu kan sebenarnya kan sekarang ini dan ya mungkin nanti kita bisa bahas di kesempatan-kesempatan lainnya gitu ya. Ini baru baru satu kita bahas satu bangunan aja, kita belum bahas yang lain-lain ini itu. Nah, karena apa? Karena buat saya yang bikin saya sangat-sangat khawatir itu begini. Kita itu seolah-olah dengan punya area besar ya, satu urban design ya. Satu urban design itu kan bukan satu kota ya, satu bagian kota gitu. Bagian kecil dari kota, katakanlah lapangan dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Kayak kita merasa kita itu kayak seperti sebagai society merasa selama dia dikatakan ini lapangan Pancasila, di sana bagian ketuhanan yang Maha Esa ini itu sudah cukup merepresentasikan political will kita. Padahal kita sebagai di ranah arsitektur itu nggak cukup. Ya. Dan harusnya itu dibahas gitu ya. Bagaimana kita bisa merepresentasikan Indonesia dalam satu wujud arsitektur itu harusnya dibahas gitu. Tapi ya itu tadi lah ya. Dan toh juga kita ini siapa gitu atau saya ini siapa sih gitu ya. Kita bikin aja forum diskusi yang mungkin arahnya nanti bisa ke sana itu. Tapi pelan-pelan lah. Kita istilahnya kan ini baru baru reference tadi lah istilahnya gitulah. Baru bongkar-bongkar catatan. Ya harapannya nanti bisa dipakai bareng-bareng untuk meramu sesuatu yang lebih lebih produktif lagi. Tapi terima kasih, ini banyak sekali masukan yang sudah masuk dari para penangkap. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Mas Nanda.
Baik, terima kasih Mas Nanda dan Mas Eka. Kita ada pertanyaan dari salah satu peserta. Di sini ada Avinsa Haikal yang bertanya, siang Pak Eka, thanks for the journey. Saya ada pertanyaan sedikit out of curiosity. Untuk bangunan-bangunan yang telah dibahas tersebut, saya penasaran dengan public opinion atau kritik pada masa bangunan-bangunan itu. Apakah ada record atau archive yang mendokumentasikan public opinion atau sentimen pada masa tersebut, terutama untuk yang nyentrik-nyentrik, misal saat metabolisme muncul dan lain-lain? Terima kasih Pak Eka dan para penanggap. Mungkin Mas Eka, silakan. Oke, terima kasih Haikal. Saya singkat aja untuk menjawab ini ya. Saya terus terang tidak terlalu tahu karena saya tidak mencari fokus di situ. Tapi logika saya mengatakan bahwa pada prinsipnya begini Haikal, ketika kita mendahului zamannya gitu ya, kita mendahului zamannya, itu sudah pasti akan banyak kritik gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita sedikit ketinggalan gitu ya dari zamannya, itu pasti juga mendapat banyak kritik gitu. Nah, apapun itu, biasanya bangunan-bangunan yang ada istilahnya itu disebut sebagai avant-garde gitu ya. Avant-garde itu sebenarnya artinya ya bisa dikatakan mendahului zamannya. Itu nanti kemudian baru bisa diapresiasi justru ketika dia survive terus umurnya udah agak lama gitu ya. Biasanya baru kemudian disebut, ini lu avant-garde mendahului zamannya. Jadi kredit yang didapatkan itu baru di akhir-akhirnya gitu setelah sekian lama gitu. Dan itu menurut pendapat saya begitu. Dan tapi itu bukan berarti bahwa kita apa kita tidak perlu takut untuk berpikir out of the box itu tadi gitu. Nah, exercise seperti ini sebenarnya adalah sebuah exercise untuk kita belajar berpikir out of the box. Tapi sebenarnya kita ini cheating gitu ya. Kita udah tahu nih, ini kan ada di belakang semua nih yang kita bicarakan ini sejarah. Tapi kita berusaha lihat apa sih lompatan-lompatannya yang terjadi gitu. Sebenarnya itu aja gitu. Sama dengan itu tadi, kalau yang ini kan kebetulan hari ini kita lagi membahas Venturi yang dalam tanda kutip memaki-maki Miss Van der Rohe itu ya, karena menganggap bahwa Miss Van der Rohe ini ketinggalan zaman. Nah, berapa tahun yang lalu saya melakukan saya menyajikan materi di webinar juga di Omah juga yang mengatakan pada di tahun sebelum itu Miss Van der Rohe itu juga dipuja-puji sebagai seseorang yang sangat-sangat avant-garde, which is dia memang betul-betul avant-garde gitu di masa itu gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan aja bagaimana sebenarnya arsitektur itu berubah terus gitu dan bagaimana kita bisa cope up gitu ya, bisa ikut gitu ya, mengikuti perubahan-perubahan itu selama kita tahu konteksnya gitu. Mungkin kalau sedikit yang khusus tentang metabolis itu saya rasa disambut dengan sangat gegap gempita ya. Saya nggak tahu kayaknya di SOS 1 masuk apa nggak ya di materi Occidental Postmodern mungkin masuk di situ. Nah, kenapa kok bisa gegap gempita? Karena momentum terjadinya pas ya, dan itu nggak bisa diulangi. Kenapa kok pas? Metabolisme itu dimulai tahun 59 ketika Jepang itu baru mulai menjadi kaya ya dan akan menjadi sangat-sangat kaya, digawangi oleh satu satu kelompok arsitek yang berada di tempat dan waktu yang pas gitu ya. Nah, diawali dengan GDC itu apa sih namanya itu? Di conf, dis- eh, World Design Conference apa ya WDC semacam itulah tahun 59. Terus tahun 60 mempublikasikan manifestonya itu, manifesto yang pertama 1960 terus sudah nyambung terus gitu. Dan yang membedakan metabolis dengan yang lainnya seperti Archigram dan lainnya, mereka punya karya terbangun gitu ya. Dan itu bisa bisa terbangun karena ya berada di saat Jepang sedang kaya-kayanya itu tadi. Nah, apakah generasi selanjutnya bisa melakukan itu? Enggak, gitu. Nah, kita bisa lihat itu dari sesimpel kayak apalah kita melihat ketika ya karya terakhir metabolisme yang terbangun kan ya Nakagin Nakagin kapsul itu kan. Dan Nakagin kapsul itu menjadi karya pertama yang dihancurkan, yang dirubuhkan gitu ya karena
lewat sudah, waktunya sudah lewat dan itu tidak bisa diulangi lagi. Ya kebetulan aja kayak Kenzo Tangi gitu, mungkin dia beruntung ya, sama kayak ceritanya, persis sama kayak ceritanya eh, Mas Nanda tadi dengan hubungan antara Lucio Costa, terus Oscar Niemeyer dan Kubitschev ya. Dia berada di lokasi di saat yang tepat. Kalau Kenzo Tangi alasannya karena dosen pembimbingnya ya, dosen pembimbingnya jadi menteri terus ya dan the rest is history gitu ya. Ceritanya ceritanya begitu. Tapi ya itu tadi. Saya rasa pro kontra akan selalu ada. Atau mungkin satu contoh cepat aja gitu ya. Satu contoh salah satu bangunan yang mungkin melahirkan banyak sekali inovasi itu ya, itu adalah Twin Tower rancangannya Yamasaki, Minoru Yamasaki. Itu banyak sekali eh, kita berhutang banyak sekali ya dengan bangunan itu karena di situ ada banyak sekali inovasi struktural, sirkulasi vertikal, eh, programming ya dan macam-macam site planning itu banyak sekali berubah gara-gara proyek itu. Proyek yang luar biasa itu ketika baru selesai selesai dibangun atau bahkan belum dibuka itu dihabisi sama New York Times, sama yang mungkin di Indonesia banyak sekali fansnya ya, ada Luis gitu ya. Menulis sangat-sangat kejam mencecar Minoru Yamasaki. Minoru Yamasaki itu menulis surat panjang gitu ya, menjelaskan kepada Ada Luis, eh, menjelaskan bahwa dia itu salah gitu ya. Dari semua artikel yang ditulis Ada Luis itu dijawab semua surat yang panjang. Ditulis ke Ada Luis bahwa bangunan ini bangunan mendahului zamannya, itu ya, bangunan keren lah istilahnya gitu. Dan ada Luis ini kan orang yang sangat pandai menulis ya, otomatis kan kita sebagai publik di zaman itu misalnya kita di itu, kita akan ikut dia gitu ya, bahwa oh, ini bangunan apa ini gitu, bangunan gede banget nggak penting gitu, bla 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 bla. Dan waktu itu ada Luis itu cuma menjawab surat-surat yang panjang itu dengan satu paragraf ya, dikirim surat juga itu ada ada suratnya. Saya pernah baca di bukunya yang mendokumentasi. Ada Luis itu jawabannya cuma gini, kamu arsitek, saya kritik. Saya melakukan, kamu melakukan tugasmu, saya melakukan tugasku. Gitu. Jadi nggak peduli jawabannya apa, gitu ya. Dia hanya mengkritisi gitu. Dulu bisa dikatakan kejam, iya, tapi yang dikatakan Adolis juga benar gitu ya, bahwa kritik itu perlu dilakukan supaya kita bisa tumbuh terus. Tapi ya pada kenyataannya bangunan itu Twin Tower itu kemudian diakui juga kehebatannya setelah katakanlah 1 dekade berlalu dan bahkan ya dipilih. Nah, dia menjadi simbol kapitalisme. Bayangkan dari segitu banyak bangunan di New York, kenapa kok yang dipilih ditabrak itu yang itu gitu ya. Berarti kan at some point kita bisa mengatakan simbolisme yang dilakukan Minoru Yamasaki itu benar-benar berhasil. Walaupun itu ironis ya, kita membuktikannya dengan ketika eh, tower itu dirubuhkan gitu ya, ditabrak dengan pesawat. Tapi itu adalah bukti bahwa yang dirancang itu berhasil secara simbolisme. Oke, itu aja dari saya. Semoga cukup bisa menjawab pertanyaannya Haikal. Terima kasih banyak Pak, very interesting. Thank you Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Eka dan terima kasih juga Haikal untuk pertanyaannya. Di sini masukin sih raise hand, masukin sih kami persilakan ingin untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, halo selamat siang teman udah sore ya. Selamat sore teman-teman semua Mas Osa. Ini mungkin saya sedikit berpendapat ya. Jadi mungkin ada saya melihat setelah dari pemaparan Mas Osa tadi dari hal yang filosofis eh yang sangat jelas itu tadi dari Rotary sama Heidegger ya tentang interpretasi sama antara konteks ke teks itu bisa jadi sesuatu yang sama-sama hal yang lain gitu. Lalu dari contoh-contohnya tadi itu saya melihat eh, bahwa ternyata arsitek-arsitek itu yang di zaman 60-70 di mana memang dari berbagai hal itu dari seni, dari politik, ekonomi itu banyak revolusi gitu. Mereka seperti berusaha untuk keluar dari hal yang sebelumnya gitu. Saya ngelihatnya. Jadi eh, kemudian saya narik ke zaman sekarang nih, zaman sekarang yang generasi saya dan mungkin yang di bawah-bawah ya. Eh,
ada semangat yang beda itu yang saya lihat karena di zaman itu mereka itu yang banyak Mas Osa juga sebut tadi itu mereka tuh kayak ada keresahan, begah atau gimana gitu untuk keluar dari hal yang lama gitu. Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan sama saya dan generasi muda yang lain gitu ya mungkin ya. Saya kayak sekarang ini karena informasinya begitu banyak, jadi untuk menentukan positioning eh, kita ini mau ngapain sih? Kita ini apa yang mau kita lawan atau eh, kita ini mau bergerak dari mana gitu. Kalau misalnya dari yang dijelaskan Mas Osa tadi kan sangat jelas gitu mereka ya bukan tentang modern juga tapi mereka berusaha berekspresi mungkin tak ada modernnya juga tak walaupun dalam segi eh, grammar style itu yang cukup jelas secara struktur idea itu tetap klasik gitu. Yang itu juga cukup sulit yang lihatnya ya karena di generasi yang udah di bawah-bawah yang lebih condong ke visual itu susah untuk membedah eh, bangunan itu secara bentuk itu dalam dalam struktur ide grammar style-nya gitu. Jadi saya beranggapan bahwa waktu itu yang mungkin hasilnya jadi yang mungkin eh, James kata Mas Susa juga benar mungkin salah karena yang keluar itu bukan posmo yang benar-benar posmo sesuai dengan hal filosofinya tapi yang keluar justru meta atau neoklasik gitu ya. Tapi saya ngelihat bahwa di zaman itu mereka ada usaha untuk keluar dari sesuatu yang lain gitu. Kayak di tahun 70-an itu kayak di Indonesia juga ada gerakan seni rupa baru yang mereka berusaha keluar dari seni rupa murni gitu. Dan melakukan hal yang benar-benar nggak ada di zaman itu atau avant-garde gitu. Nah kayak sekarang posisinya sebagai anak muda kayak sekarang ini ya. Mungkin yang kayak Mas Sosa juga bilang tadi ada kebingungan nih kita kondisi existing yang perlu kita mengerti aja masih juga belum banyak gitu. Jadi kita mau bergerak itu akhirnya sebagai praktisi ataupun sebagai pengajar itu ya udah berjalan sesuai dengan aktivitas ala kadarnya aja gitu. Jadi cuma oh ya udah praktek-praktek gambar-gambar dengan segala referensi atau oh ya udah ngajar-ngajar dengan segala referensi diajar-ajar. Gitu aja sih Mas Sosa dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, Ya, baik. Terima kasih Mas Supinsi. Mungkin Mas Eka ingin memberikan tanggapan secara langsung, Mas. Iya, kalau saya boleh kasih tanggapan sedikit ya. Pertama gini, eh, semua ada waktunya ya. Semua ada waktunya. Dalam artian gini, eh, kita butuh waktu cukup panjang ya untuk paling nggak ini jadi agak sedikit melenceng dari pembahasan ini ya. Tapi menurut saya sih poinnya adalah nomor satu kalau kita bicara usia gitu ya. Usia itu kita butuh di usia tertentu untuk aman dulu secara hidupnya gitu kan. Maksudnya gini, eh, kita anggaplah kita memulai sebuah usaha arsitektur, kita yang penting survive dulu gitu ya. Itu rule of the game ya. Semua orang tahu itu gitu ya. Yang nggak ada yang istilahnya tidak ada yang memaksa siapapun untuk berbuat radikal atau bagaimana itu dengan resiko dia tidak bisa makan ya. Itu akan sangat salah untuk diinterpretasikan seperti itu. Jadi yang penting kita survive dulu. Tapi dalam proses survive itu misalnya baca buku itu selalu bisa dilakukan kapan saja gitu ya. 24 jam itu masa nggak ada waktu atau 1 minggu nggak ada waktu bangsa 2-3 jam untuk baca buku itu kan ada ya. Itu yang saya rasa perlu ditekankan gitu ya budaya terutama ketika kita masih muda gitu karena saya yakin ya ini di generasi kami sama lah ya toh apa yang tadi kita bahas itu saya dengan beberapa penanggap itu adalah buku-buku lama yang itu juga dulu kita baca waktu di zaman-zaman itu dulu gitu ya. Ya kita masih ingat-ingat dikit lah. Kalau saya lebih ingat karena saya kan habis baca ulang gitu ya. Tapi bukan berarti saya baru pertama kali saya baca gitu. Tapi buku itu akan selalu bisa nyantol gitu ya. Entah kapan dia bisa digunakan gitu ya. Ini adalah jawaban yang mungkin juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan generasi-generasi yang lebih muda dari saya gitu ya, terutama ketika ada pertanyaan yang sangat-sangat praktis. Nah, ini yang saya harus hati-hati ya. Praktis itu maksudnya gini, kalau saya ikut ini saya dapat apa? Itu nggak tahu gitu ya. Jawaban jujurnya ya nggak tahu gitu. Saya balik pernyataannya. Kalau saya
bikin acara ini, saya dapat apa aja saya nggak tahu gitu. Apalagi yang ikut gitu ya. Saya yang ngisi acara aja dulu, saya nggak tahu bisa dapat apa di situ gitu ya. Tapi poinnya adalah penting untuk kita punya keinginan ya apa ya, rasa lapar gitu ya untuk selalu mencari tahu apapun itu yang mau dicari tahu. Nggak harus di Omah Library dan nggak harus dalam tataran sejarah, kritik dan lain-lain, yang boleh di tataran teknologi dan lain-lain, itu terserah aja. Anggaplah itu sebagai hobi ketika kita mulai berpraktek ya. Kenapa hobi? Karena kan itu tidak akan susah untuk menyokong finansial dapur di belakang gitu ya. Jadi anggaplah itu seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kita jawab itu adalah investasi kita untuk mulai duluan. Duluan dibandingkan siapa? Dibanding sesama arsitek yang masih muda yang nggak ikut baca gitu ya. Jadi Anda mulai duluan dibanding yang lain, yang saingan-saingan Anda yang nggak ikut baca, itu Anda akan melihat itu sebagai investasi ya, supaya bisa melihat apa yang terjadi. Oh, kalau kita punya tools-tools ini kira-kira nanti ngapain ya. Jadi istilahnya itu kadang-kadang kita itu kan sebagai orang itu kan ngalamun ya. Ngalamun itu kan manusiawi ya. Ya paling nggak ngalamunnya arsitektural lah. Kadang-kadang kita bisa gitu juga kan gitu. Nah, jadi itu poin-poin poin pentingnya saya rasa di situ ya, mengisi waktu sebisa mungkin gitu ya untuk sesuatu yang sifatnya produktif gitu ya. Nah, terus kalau misalnya itu dikembalikan ke saya dengan kondisi sekarang gitu. Tadi ada ada pernyataan yang sifatnya semua ini kan kayak melawan gitu ya, dia tahu apa yang dilawan gini gitu. Nah, sebenarnya yang paling susah dari melawan itu kita mendefinisikan apa yang mau dilawan gitu ya. Nah, itu saya juga nggak tahu gitu ya. Dalam artian ya harapannya kalau kita punya dalam tanda kutip forum ngumpul-ngumpul gini, kita jadi bisa bersama-sama mendefinisikan apa sih yang mau mau dibahas, mendefinisikan pertanyaannya dulu. Jadi bukan langsung menjawab pertanyaan. Nah, kalau kira-kira apa yang membuat saya gundah itu sudah ada, itu ya, itu sudah ada dan itulah kenapa kemudian saya secara spesifik membahas tentang postmodern ini gitu ya. Dan itu kemarin sudah sempat saya bahas sedikit gitu ya. Atau mungkin karena saya bahas sedikit secara sangat singkat, eh, terutama untuk Pak Yuswadi ya, kemarin kan nggak sempat datang. Kemarin saya sempat curhat Pak Yuswadi 2 minggu yang lalu. Sewaktu saya diberi eh, mandat ya, diberi tugas sama senior-senior di LSAI, itu saya merasa nggak siap gitu karena tahu-tahu kan saya diberi mandat untuk membahas arsitektur Kiwari. Nah, saya tuh merasa tidak punya toolsnya gitu ya. Itulah kenapa bahasannya jadi ke kanan ke kiri kemana gitu. Karena Kiwarinya sendiri itu tidak bisa belum belum ada konsensus definisinya itu dan saya nggak berani untuk langsung mengambil mengambil contoh kasus begini begitu. Nah, ini semacam redemption gitu ya, semacam semacam ya cara saya untuk mulai menata pelan-pelan gitu ya. Seandainya kita semua punya waktu, mari kita definisikan ulang Kiwari itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kita mulai dulu dengan ya yang datanya banyak yang ada di Eropa, di Amerika Serikat untuk nanti pelan-pelan coba kita seperti tadi disampaikan Mas Nanda, kita rumuskan yang versi Indonesianya bagaimana. Ini tentunya tidak mengcopy paste yang ada di Barat. Tapi ya kira-kira gitulah. Saya cari teman untuk menjawab pertanyaan yang diajukan senior-senior itu tadi. Kira-kira begitulah. Ya, mungkin itu saya harap cukup ya memberi gambaran untuk Kinsey. Saya harap. Ya, saya rasa itu dari saya, eh, Mbak Lani. Apakah ada lagi? Ya, baik. Apa ada teman? Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya Mas Vinci. Terima kasih juga atas tanggapannya Pak Eka. Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga boleh loh di sini. Baik. Itu. Oke. Di sini ada Pak Revi juga. Kami ingin mengundang Pak Revi, Pak. Kira-kira apa untuk memberikan tanggapan? Kira-kira apa Bapak bersedia untuk memberikan tanggapannya, Pak?
Baik, kalau untuk sekarang ini belum ada tanggapan atau pertanyaan lanjutnya lagi, kita mungkin lanjut di diskusi kelas berikutnya ya. Mungkin sebelum kami menginfokan, ingin mengundang Mas Eka untuk mungkin memberikan kalimat kata penutup atau untuk kelas hari ini, Mas, mungkin ada tambahan atau info lebih lengkapnya lagi. Ya, mungkin sedikit aja saya mau berterima kasih dulu untuk semua yang sudah hadir gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi. Sedikit gambaran, nanti kita akan punya studi kasus kedua yang 2 minggu lagi gitu ya. Itu di area 10 tahun berikutnya, mulai tahun 70-an gitu. Terus ke 70 ke 80, terus tapi dia juga jalan terus ya dari 70 ke 80 terus sampai sekarang. Terus di layer berikutnya nanti studi kasus yang ketiga itu 90-an gitu ya. 80 ke 90 terus berjalan itu meng-create wave yang baru terus berjalan terus sampai sekarang sampai yang terakhir nanti yang ke 2000-an. Jadi masih banyak yang bisa kita bahas. Mari kita diskusikan bersama gitu ya. Eh, Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Eka. Kami mau menyampaikan informasi dulu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi di minggu ini di bulan ini kita juga ada kegiatan selanjutnya nih teman-teman. Di sini besok kita ada kelas juga, kelas 22 Kakak Tua oleh Mas Judi Pranata yang akan membahas tentang YAF atau Yogyakarta Young Architect Forum. Dan selanjutnya juga kita masih ada kelas-kelas lain seperti Aspek Mumpuni, ada juga Darah Muda di bulan depan dengan Mas Rahmat Indrani, juga ada PMI juga di bulan ini tentang tektonika rumah baloi Dayak Bulusu dan tektonika Batang Nek Bindang tanggal 30 Agustus dan juga ada Bittersweet Memories bersama Pak Andra Martin. Ini untuk yang akan dilaksanakan pada bulan ini juga kelas 2 Kakak Tua dan Perjalanan Mengenal Indonesia. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini kita mau foto bersama terlebih dahulu. Bagi yang belum menyalakan screen bisa menyalakannya terlebih dahulu. Oke. Baik, kami masih nunggu nih teman-teman yang masih mau open cam. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga untuk para penanggap, Pak Eka juga terutama, dan kami mengundang teman-teman untuk hadir di sesi selanjutnya. Kami juga mau tadi Kak Aris juga izin beliau ada acara mengurus komunitas sebentar, jadi belum bisa hadir untuk memberikan tanggapan Mas. Iya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Selamat sore. semuanya. Terima kasih Mas Eka, Pak Yus. Pak Sehat. Yus, Mari Bu Pak. Ida. Salam Yuk, sehat. Mbak Nani, Mbak Dulu. Makasih, Pak Iya Eka. banget. Sampai 2 Terima minggu kasih, lagi. Pak. Iya. Ada Upi Nah. jauh-jauh dari Iya. Thank you Mas Eka. lain. Terima kasih, Nifa. Terima kasih, Lani. Terima kasih Mas Eka. Pak Yus selalu hadir. Oke, saya izin Iya dong. Luar biasa. Dulu, terima kasih. Pujo selalu hadir. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Saya izin banget. Pak